harapan yang memulihkan hati yang hancur. Dalam kehidupan, ada luka yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Luka karena dikhianati, ditolak, kehilangan orang yang dikasihi, atau harapan yang tidak menjadi kenyataan. Hati yang hancur seringkali membuat kita merasa kosong, lelah, dan sulit untuk percaya kembali. Ada saat di mana kita mencoba terlihat kuat di luar, tetapi di dalam hati kita sedang berjuang. Kita menyimpan air mata, menahan rasa sakit, dan mencoba melanjutkan hidup seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun kenyataannya, hati kita membutuhkan pemulihan. Dalam kondisi seperti ini, sering muncul pertanyaan, apakah aku bisa pulih? Apakah masih ada harapan untuk hatiku yang sudah hancur ini? Jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini memberikan penghiburan yang sangat dalam. Tuhan tidak menjauh saat kita hancur, justru Dia mendekat. Dia tidak menunggu kita menjadi kuat terlebih dahulu, tetapi Dia datang ketika kita lemah dan tidak berdaya. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya bekerja dalam hidup orang yang kuat dan berhasil. Namun firman Tuhan menunjukkan bahwa Dia juga bekerja secara khusus dalam hidup orang yang hancur hatinya. Dia peduli terhadap setiap luka yang kita alami. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan bukan hanya melihat luka kita, tetapi Dia juga menyembuhkan dan membalutnya. Ini menggambarkan kasih Tuhan yang begitu pribadi. Dia tidak bekerja secara jauh, tetapi secara dekat, lembut, dan penuh perhatian. Namun kita perlu menyadari bahwa pemulihan adalah sebuah proses. Tidak semua luka sembuh dalam sekejap. Ada waktu yang dibutuhkan, ada perjalanan yang harus dilalui. Dalam proses itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali yang menghambat pemulihan adalah ketika kita menutup hati. Kita takut terluka lagi, sehingga kita memilih untuk menjauh, bahkan dari Tuhan. Kita menyimpan kepahitan, kekecewaan, dan rasa sakit di dalam hati. Padahal, pemulihan dimulai ketika kita berani datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Ketika kita jujur tentang luka kita, ketika kita menyerahkan semua rasa sakit kepadanya, disitulah Tuhan mulai bekerja. Yesaya 61 ayat 1 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan bukan hanya ingin menghibur kita, tetapi juga memulihkan dan membebaskan kita. Dia ingin kita tidak lagi terikat oleh luka masa lalu. Dia ingin kita mengalami kebebasan dan sukacita yang baru. Seringkali kita berpikir bahwa luka kita terlalu dalam untuk disembuhkan. Kita merasa bahwa apa yang terjadi terlalu menyakitkan untuk dilupakan. Tetapi tidak ada luka yang terlalu dalam bagi Tuhan. Kasih-Nya lebih besar dari luka kita. Roma 8 ayat 28 berkata, Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini tidak mengatakan bahwa semua hal itu baik, tetapi Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan. Bahkan luka terdalam pun dapat dipakai Tuhan untuk membentuk kita, menguatkan kita, dan membawa kita kepada tujuannya. Pemulihan bukan berarti kita melupakan masa lalu, tetapi kita tidak lagi dikuasai oleh masa lalu. Kita mungkin masih ingat, tetapi hati kita tidak lagi sakit seperti sebelumnya, karena Tuhan telah menyembuhkannya. Hari ini, jika hatimu sedang hancur, jangan menyerah. Jangan berpikir bahwa hidupmu sudah selesai. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Dia sanggup mengangkatmu kembali, menguatkanmu, dan memberikan hidup yang baru. Datanglah kepada Tuhan apa adanya. Tidak perlu berpura-pura kuat. Tidak perlu menyembunyikan luka. Serahkan semuanya kepadanya, dan biarkan kasih-Nya memulihkan hatimu. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia bekerja dengan caranya yang sempurna. Dan pada waktunya,
Kamu akan melihat bahwa hati yang dahulu hancur kini dipenuhi dengan damai sejahtera dan pengharapan. Mari berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap luka dalam hatiku. Engkau tahu rasa sakit yang aku alami. Hari ini aku datang kepadamu dengan segala kelemahanku. Aku menyerahkan setiap kekecewaan, setiap kepahitan, dan setiap air mata ke dalam tangan-Mu. Pulihkan hatiku, sembuhkan lukaku, dan isi aku dengan pengharapan yang baru. Ajarku untuk percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam hidupku. Terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah meninggalkanku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.